shouldn't stay here, 'cause in this kind of weather. Perkenalkan, nama saya Giovanni Redondo Valentino Sinundi. Just come right on home Nama saya Adi Pramono. and make yourself complete. Perkenalkan, nama saya Lay your head on me. Tonight we stay sober, 'cause Sanopathis in the pouring rain, and things stay. Oke guys, setelah perkenalkan diri, mari kita masuk ke materi. Perkenalkan, nama saya Teresia Novita. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi probabilitas, yaitu daftar isi. Daftar isi ini berisi tentang pengertian probabilitas, pendekatan probabilitas, yang ketiga ada ruang sampel, yang keempat ada asas-asas menghitung probabilitas, yang kelima ada manfaat probabilitas dalam penelitian. Nah, di sini ada pengertian probabilitas. Banyak orang yang belum tahu tentang apa sih probabilitas. Itu di sini adalah probabilitas adalah ukuran atau menyatakan kemungkinan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Nilai probabilitas berkisaran antara 0 hingga 1, dengan 0 menunjukkan kejadian yang mustahil dan 1 menunjukkan kejadian pasti. Selanjutnya, probabilitas ini didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Selanjutnya, penerapan probabilitas. Yang pertama, peristiwa pelemparan mata uang logam. Yang kedua, peristiwa pelemparan dadu. Yang ketiga, peristiwa kartu bridge. Yang pertama, peristiwa pelemparan mata uang logam. Mata uang logam mempunyai dua sisi, yaitu sisi gambar dan sisi angka. Apabila logam tersebut dilemparkan, maka probabilitas yang muncul apabila sisi gambar adalah sebagai berikut. P dalam kurung gambar atau P dalam kurung G sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Sedangkan apabila yang muncul adalah sisi angka, maka menjadi P dalam kurung angka atau P dalam kurung A sama dengan 1/2 sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Peristiwa pelemparan dadu. Bentuk dari dadu adalah kubus yang mempunyai 6 sisi. Masing-masing dari sisi tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Antara lain nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, nilai 5, dan nilai 6. Jika dadu tersebut dilempar, maka probabilitas yang keluar jika sisi dadu yang bernilai 2 maka menjadi P dalam kurung sisi 2 sama dengan 1/6. Apabila dilempar dadu dan muncul dadu bernilai genap, maka menjadi P dalam kurung sisi 2, 4, dan 6 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Peristiwa kartu bridge. Kartu bridge mempunyai 52 kartu yang terdiri dari 4 jenis gambar, yaitu gambar jantung, gambar diamond, gambar sekop, dan gambar cengkeh. Pada tiap jenis gambar kartu mempunyai 13 masing-masing yang nomor as, nomor 2-9, jack, queen, dan kartu king. Jika kartu tersebut dikocok, maka probabilitas yang muncul jika terpilih kartu as adalah P dalam kurung as sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Jika yang terpilih kartu jantung, maka probabilitas menjadi P dalam kurung jantung sama dengan 13/52 sama dengan 1/4. Jika yang terpilih kartu warna merah, maka probabilitas menjadi P dalam kurung merah sama dengan 26/52 sama dengan 1,5. Selanjutnya, lalu apa sih yang harus dipahami dalam probabilitas? Hal yang dipahami dalam probabilitas yaitu A. Percobaan, experience. Percobaan merupakan suatu aktivitas yang akan melahirkan suatu kejadian. B. Hasil, outcome. Hasil merupakan suatu akhir dari percobaan. Ketika ada kegiatan, maka akan ada hasil. C. Peristiwa, event. Peristiwa merupakan suatu perkumpulan dari satu atau lebih dan dari hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kegiatan. 2. Pendekatan probabilitas. A. Pendekatan klasik.
mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan statistik deskriptif, kemungkinan hasil, rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil per jumlah total kemungkinan hasil. Contoh probabilitas pendekatan klasik. Seperti di gambar, ketika ada percobaan di mana ada satu peristiwa yang terjadi, maka peristiwa yang lain tidak bisa terjadi dalam satu percobaan di mana waktu yang sama. Atau bisa dinamakan dengan peristiwa saling lepas atau mutually exclusive. B. Pendekatan relatif. Probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Secara teoritis biasanya berlaku untuk nilai n yang besar sekali atau tak terhingga. Rumus sistemnya yaitu probabilitas kejadian relaf sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan atau kegiatan, atau P sama dengan FI per N. Contoh perhitungan probabilitas dengan pendekatan frekuensi relatif adalah: 1. Pada suatu penelitian terhadap 65 karyawan yang bekerja di perusahaan swasta, didapatkan data upah mereka dalam tabel berikut. X sama dengan jumlah upah dalam ribu. Berapakah besar probabilitas bahwa upah seorang karyawan sebesar 65.000 dan 105.000? Jawabnya yaitu besarnya probabilitas upahnya 65.000 dan 105.000. P sama dengan 65 sama dengan F2 atau N sama dengan 10 atau 65 sama dengan 0,15. P 105 sama dengan F5 atau N sama dengan 5 atau 65 per 0,076. Jadi besarnya probabilitas upahnya 65.000 adalah 0,15 dan upahnya 105.000 adalah 0,076. C. Pendekatan subjektif. Pendekatan subjektif adalah menentukan besar probabilitas suatu peristiwa yang berdasarkan nilai pribadi, di mana dinyatakan dengan derajat kepercayaan. Artinya penilaian ini diberikan karena terlalu sedikit atau tidak terdapat informasi yang diperoleh. Contoh, perhatikan kasus berikut. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, mengatakan bahwa untuk tahun 2018 Indonesia akan mengalami krisis moneter. Meskipun dasar pondasi ekonomi cukup kuat, maka bisa disimpulkan bahwa penilaian didasarkan pada penilaian pribadi dan kemungkinan tidak selalu menggunakan informasi yang bisa dijadikan dasar dari pertimbangan kasus tersebut. Yang ketiga ada ruang sampel. Ruang sampel atau sample space adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi dalam suatu percobaan acak. Ruang sampel dibagi menjadi dua, yaitu pelemparan mata uang dan pelemparan dadu. Nah, pelemparan mata uang ini ada dua, pelemparan satu mata uang dan pelemparan dua mata uang secara bersama-sama. Nah, untuk yang pelemparan satu mata uang ini, ketika satu mata uang logam dilemparkan, hasil yang mungkin muncul adalah sisi gambar dan sisi angka. Jadi, ruang sampel untuk pelemparan satu mata uang adalah sampel sama dengan gambar atau angka. Nah, yang kedua adalah pelemparan dua mata uang secara bersama-sama. Jika ada dua uang logam dilemparkan bersama-sama, maka hasil yang mungkin adalah angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, gambar dan gambar. Ruang sampel untuk pelemparan dua mata uang adalah sampel angka dan angka, angka dan gambar, gambar dan angka, dan gambar dan gambar. Nah, untuk yang pelemparan dadu, ketika kita melemparkan sebuah dadu dengan 6 sisi bernomor 1 sampai 6, ruang sampel terdiri dari semua hasil yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jika kita ingin membedakan antara sisi genap dan ganjil, maka kita dapat membuat sub ruang sampel. Angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Dan untuk angka ganjil adalah 1, 3, dan 5. 4. Asas-asas menghitung probabilitas.
Apabila probabilitas yang terjadi adalah A atau menyebutkan sebagai probabilitas suatu kejadian A, maka dirumuskan menjadi P buka kurung A sama dengan N per M. Keterangannya P peluang atau probabilitas, A kejadian A, N banyaknya kejadian A, M jumlah seluruh kejadian. A. Range nilai probabilitas. Probabilitas suatu peristiwa selalu berada dalam rentang 0 hingga 1. Keterangannya P dalam kurung A sama dengan 0, artinya peristiwa A tidak mungkin terjadi. P dalam kurung A sama dengan 1, peristiwa A pasti terjadi. 0 kurang dari P dalam kurung A kurang dari 1, artinya peristiwa A memiliki kemungkinan untuk terjadi tetap tidak pasti. Complements. Probabilitas kejadian bukan A dalam kurung complements dari A, yaitu kejadian yang tidak terjadi. Jika P dalam kurung A adalah probabilitas peristiwa A, maka probabilitas peristiwa bukan A adalah P dalam kurung A kutip sama dengan 1 kurang P dalam kurung A. Prediction. Probabilitas terjadi dua peristiwa A dan B secara bersamaan. Peristiwa A dan B terjadi pada waktu yang sama. Jika peristiwa A dan B saling lepas mutually eksklusif, maka P dalam kurung A N B sama dengan 0. Jika peristiwa A dan B tidak saling lepas, maka P dalam kurung A N B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung B. D. Union. Probabilitas terjadi A atau B. Salah satu atau kedua peristiwa terjadi. Jika A dan B saling lepas, maka P dalam kurung A U B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B. Jika A dan B tidak saling lepas, maka P dalam kurung A U B sama dengan P dalam kurung A plus B kurang P A N B. Marginal probability. Marginal probability adalah probabilitas terjadi suatu peristiwa tanpa pertimbangkan peristiwa lain. Ini adalah probabilitas dasar dari peristiwa tertentu. Probabilitas terjadi peristiwa A, P dalam kurung A. Probabilitas terjadi peristiwa B, P dalam kurung B. Event joint event adalah peristiwa yang melibatkan dua peristiwa yang terjadi secara bersamaan. Jika dua peristiwa A dan B independen, maka P dalam kurung A N B sama dengan P A dikali P B. Conditional probability. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas yang terjadi suatu peristiwa dengan syarat bahwa peristiwa lain sudah terjadi. Aturannya adalah P A B sama dengan P A N B per P B, di mana P A adalah probabilitas A terjadi dengan syarat B sudah terjadi. Oke, di sini materi terakhir itu ada manfaat probabilitas dalam penelitian. Teman-teman pasti belum pada paham kan apa saja sih manfaat probabilitas dalam penelitian? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat probabilitas dalam penelitian. Probabilitas sangat berguna dalam berbagai bidang penelitian dan pengambilan keputusan. Manfaat utama probabilitas dalam penelitian meliputi yang pertama ada peramalan kejadian atau peristiwa yang mungkin terjadi. Yang kedua ada evaluasi keputusan dalam situasi yang melibatkan ketidakpastian. Yang ketiga ada analisis resiko untuk memahami kemungkinan dan dampak dari kejadian tidak pasti. Yang terakhir di sini ada pengambilan keputusan dalam kondisi terbatas atau informasi yang tidak lengkap. Dengan probabilitas ini, kita dapat mengukur dan memprediksi kejadian-kejadian yang mungkin terjadi dalam penelitian atau eksperimen, memberikan dasar yang kuat untuk keputusan yang lebih rasional atau terinformasi.